mungkin di sini saya bertanya bagaimana caranya kita saat yang tepat itu pas mode introvert itu, misalkan orang-orang di sekitar kita itu bahkan gak semuanya suka sama kita, ada pembenci ke kita, tapi di kitanya itu kadang pikiran kita tuh selalu dia tuh ngomongin kita selalu jelek gitu. Mungkin dari sini minta pencerahannya Ustadz, bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran kita bahwa mereka tuh nggak ngomongin kita jelek tentang kita gitu Pak Ustadz. Mungkin itu aja sih Kak. Di dalam surat Al-Muzammil ya, kita juga menemukan satu nasihat tentang mode introvert saat kita lagi dibully. Ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Bersabarlah terhadap ucapan mereka, artinya bulian mereka. Tinggalkan mereka baik-baik, tinggalkan. Artinya jangan kamu ladenin, jangan kamu respon, kamu pergi aja. Kamu ganti mode dari respon menjadi lebih introvert sendiri aja. Tinggalkan mereka, wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biar aku aja yang hadapin mereka. Nah, ketika Allah nyuruh Nabi meninggalkan, Allah mengatakan dengan kalimat wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara jamila. Jamila itu artinya indah. Gimana cara meninggalkan orang toksik secara indah? Jawabannya, kenapa ayat itu ditaruh di surat Al-Muzammil? Itu jawabannya. Apa pesan utama dari surat Al-Muzammil itu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Cara terbaik meninggalkan orang toksik itu adalah kamu fokus saja ibadah sama Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Beribadahlah kepada Tuhan kamu sekuat-kuatnya kamu, semaksimal yang kamu bisa. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran, salat, zikir, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Kalau di surat yang lain artinya ingat Allah dan seterusnya. Itu cara terbaik untuk kita pergi meninggalkan orang-orang toksik. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan orang toksik nggak diisi dengan kegiatan-kegiatan zikir, nanti setan yang akan mengisi pikiran kita dengan overthinking. Makanya Bang Iman cara kita menghindari overthinking, kayak ini mereka lagi ngomongin saya nih di grup sebelah nih. Karena grup yang aslinya ini kok sepi gitu. Kalian punya grup sepi kan, udah berbulan-bulan kan. Nah itu tanda-tanda kalau mereka lagi bikin grup sebelah. Cuman kita doang yang gak dimasukin. Kan muncul tuh kecurigaan overthinking kayak gitu. Ini kayaknya aku lagi diomongin deh di grup sebelah. Kayaknya gini, kayaknya gitu. Gimana cara kita menghilangkan pikiran overthinking yang negatif itu yang menggerogoti kesehatan kita? Ya harus diisi pikirannya dengan mengingat Allah. Nanti Allah yang akan memberi kita ide-ide apa yang harus kita pikirkan. Zikir, banyakin zikir. Itu kenapa alasannya ayat tentang meninggalkan orang toksik diletakkan di tengah surat Al-Muzammil. Karena pesan utama dari surat Al-Muzammil itu adalah orang yang berselimut disuruh bangun untuk sholat malam dan baca Quran sambil berzikir. Jadi Bang Iman, hindari overthinking dengan mengisi pikiran kita untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Mikirin tentang Allah deh. Banyak orang merasa ya kalau mikirin tentang Allah itu kayak buang-buang waktu gitu. Mending kita mikirin kerjaan, mikirin masalah, mikirin karir. Mikirin karir perlu, mikirin kerjaan perlu, mikirin masalah pun kadang perlu gitu. Tapi kalian lupa ya, semua itu ada di tangan siapa gitu. Di tangan Allah, bukan di tangan kita, bukan di tangan orang lain, di tangan Allah. Sehingga semua itu akan selesai ketika kita kembalikan kepada Allah. Nanti Allah yang akan menuntun hati dan langkah kita, ikhtiarnya gimana, rasanya gimana. Jadi sebelum kalian mikirin masalah, mikirin beban hidup, mikirin apapun, coba pikirin Allah dulu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan harusnya gitu kan seorang ulul albab, orang yang akalnya tuh utuh gitu. Ulul albab itu orang yang akalnya utuh. Orang yang akalnya utuh, yang pikirannya itu enggak jadi overthinking, itu isinya apa pikiran dia itu? Zikir, tafakur. Zikir dia mikirin tentang kebesaran Allah, tafakur dia mikirin tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dia ingat Allah, dia pikirin kebesaran Allah, dia ingat Allah, dia pikirin kebesaran Allah. Coba isi dengan kayak gitu.
Nggak akan sia-sia teman-teman. Justru itu yang mendatangkan jalan keluar dan solusi dari semua masalah yang tadi kita pikirin sendiri nggak ketemu. Kita kalau mikirin jalan keluar masalah kita seringnya nggak ketemu teman-teman. Ya udah biar Allah aja yang mikirin. Terus kita ngapain? Mikirin Allah. Gitu cara baliknya. Kalau kalian mentok mikirin masalah nggak ada jalan keluar, udah jangan dipikirin. Pikirin Allah aja. Nanti biar Allah yang mikirin masalah kalian. Dan Allah maha kuasa. Allah maha cerdas. Allah maha tahu segala sesuatu. Ya udah biar Allah aja yang cari solusi. Serahin aja sama Allah. Nah itu yang terkandung dalam doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan serahkan semua itu kepada aku walaupun sekejap mata saja. Jadi yang jadi bikin kita capek dalam hidup itu kita pengen ngurus semuanya sendiri. Kenapa nggak serahin Allah aja yang ngurus sih gitu. Padahal itu doa yang diajarkan Nabi kepada Fatimah. Karena Fatimah capek ngurus keluarga, ngurus rumah. Akhirnya Nabi ngajarin satu doa supaya Fatimah itu nggak capek lagi. Fatimah coba baca ini sebelum tidur. Selain hadis yang kita terkenal tuh subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dan trikul itu ya. Coba baca doa ini sebelum tidur. Minta Allah yang urus kamu. Jangan serahkan urusan itu kepada kamu sekejap mata saja. Nah ini rahasia tentang menjadi orang yang tenang menghadapi hidup. Caranya gimana? Kita pikirin Allah aja. Biar Allah mikirin masalah kita. Allahu a'lam.